Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah manajemen diri akan membawakan kasus bisnis Tusalak yang akan kami kaitkan dengan materi kewirausahaan sosial, inovasi, dan kesinambungan usaha yang beranggota Iqbal Hidayat 203111230, saya sendiri Salsabila Adisa Putri 203111242, Muhammad Alif Rabani 203111445, dan Akbar Lini Abdul Wahab 203111450. Latar belakang. Daya saing daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis produksi sangatlah ditopang oleh praktik-praktik terbaik manajemen bisnis, yaitu kewirausahaan, inovasi, dan kesinambungan usaha. Pada prinsipnya, kewirausahaan baik komersial maupun sosial dan inovasi menjadi pisau bermata dua untuk menjadi alat yang produktif bagi individu-individu penggerak perubahan yang proaktif dan interaktif dalam memobilisasi sumber daya secara efektif dan efisien. Praktik bisnis yang diarahkan untuk kesinambungan usaha berupaya mengidentifikasi kesempatan yang ditindaklanjuti dengan aksi-aksi relevan melalui pemanfaatan nilai-nilai kultural berbasis kearifan lokal. Rahmadi Suryata mulai berkecimpung di bisnis sejak tahun 1999, berawal dari bisnis jual beli handphone sebagai awal mula karirnya dalam dunia bisnis. Kemudian Rahmadi Suryata terbangun untuk membuka bisnis yang lebih produktif dan bernilai tambah melalui usaha burger gerobak pada tahun 2006. Kesuksesan dalam berbisnis memang sesuatu yang penting, tetapi kesuksesan itu belumlah mencukupi sebelum entitas bisnis mampu memberikan nilai manfaat bagi komunitasnya dalam kaitan dengan ini. Ide inovatif Desalak yang dikembangkan Rahmadi sesuai dengan namanya yang sangat lekat dengan buah salak adalah menciptakan inovasi produk olahan salak. Rahmadi berupaya mengembangkan bisnis barunya berbasis sumber daya lokal buah salak, khususnya jenis salak pondoh yang melimpah di kawasan tempat tinggal Rahmadi di daerah Sleman, Yogyakarta. Selain itu, Rahmadi telah mengidentifikasi bahwasannya belum banyak produk olahan, makanan, dan minuman dari salak pondoh di pasaran. Identifikasi masalah utama. Yang pertama, kebangkitan bisnis Desalak dan sekaligus sebagai pendatang baru dalam bisnis oleh-oleh khas Yogyakarta menjadikan Rahmadi harus menerapkan maneuvering strategi dalam merebut pangsa pasar produk oleh-oleh di Yogyakarta. Rahmadi sepenuhnya menyadari bahwa Desalak hadir di kota yang telah terkenal oleh bakpianya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi posisi bisnis Desalak, Rahmadi melakukan survei kecil tentang produk bakpia salak pondohnya. Dari hasil survei tersebut, Rahmadi mendapatkan informasi mengenai selera konsumen yang cenderung menyukai produk-produk yang sudah punya nama, seperti bakpia 25 dan bakpia 75. Next. Landasan teori. Agar mampu bertahan di industri makanan, Rahmadi berpikir bahwa usahanya harus mempunyai dukungan dana yang memadai. Rahmadi sadar bahwa menjual produk yang berbeda saja tidak cukup untuk memenangkan pasar. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep diri yang diterapkan oleh Rahmadi pada bisnis Desalak. Dan yang kedua, bagaimana Rahmadi membuat goal setting pada Desalak. Nah, pembahasannya, jawaban yang pertama itu ada konsep diri. Yang pertama itu agreeableness. Rahmadi memiliki sikap kooperatif dan percaya diri terhadap bisnis yang dia jalankan. Terbukti, Rahmadi memulai bisnis Desalak dari awal dengan persaingan yang ketat tanpa sedikit pun merasa tidak percaya diri, bahkan dia memberikan inovasi kreatif
terhadap bisnis desalak yang dia jalankan. Yang kedua, conscientiousness. Dalam menjalankan bisnis desalak, Rahmadi tentu bertanggung jawab semenjak dia memulai bisnisnya pertama kali. Meskipun memang sempat terpuruk pasca gempa Gunung Merapi, tetapi dia tetap bisa bangkit untuk menjalankan bisnisnya. Selain bertanggung jawab, Rahmadi melakukan itu semua dengan penuh hati-hati, dan tidak gegabah dalam menjalankan bisnisnya. Sabar termasuk kuncinya dalam menjalankan sebuah bisnis, mulai dari ketika ada masalah hingga saat menentukan sebuah langkah yang pasti terhadap bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, ada emotional stability. Rahmadi termasuk pebisnis yang santai dan tidak khawatir atau panik ketika terjadi masalah pada bisnis yang dijalankan. Hal ini terjadi ketika bisnis desalak terpuruk jauh saat Gunung Merapi meletus. Semuanya lumpuh total. Keterpurukan ini pun tidak menjadi akhir dari segalanya bagi Rahmadi. Melainkan pasca gempa tersebut Rahmadi kembali berpikir jenis olahan apa lagi yang dapat memikat pasar. Maka lahirlah produk minuman sari buah salak Pondo. Yang keempat itu ada openness. Bisnis desalak jalan dan berkembang dikarenakan Rahmadi memiliki rasa ingin tahu yang lebih reseptif terhadap hal-hal baru dan terbuka dengan perubahan. Hal ini terbukti ketika Rahmadi melakukan survei kepada pelanggan yang berada di Yogyakarta mengenai produk oleh-oleh yang sering dibeli oleh wisatawan, agar dia tahu apa yang sebenarnya konsumen inginkan. Nah, yang kedua, ini ada jawaban yang kedua, yaitu goal setting-nya. Yang pertama itu menetapkan tujuan bisnis desalak, yang kedua memperjelas prioritas tujuan, yang ketiga memberikan umpan balik pencapaian tujuan, dan yang keempat penghargaan pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, Rahmadi dengan desalaknya telah membuktikan bahwa dalam memberdayakan dan mengembangkan bisnisnya dapat dilakukan dengan learning by doing. Pengalamannya yang diisi dengan jatuh bangunnya bisnis yang dia kembangkan membuat Rahmadi paham betul dengan bisnis yang ia jalankan. Mulai dari bagaimana cara dia membangun bisnisnya dari awal, mempertahankan bisnisnya terhadap persaingan yang kuat, sehingga menciptakan inovasi yang kreatif agar bisnis yang ia dijalankan tetap bertahan. Untuk dapat menjamin kesinambungan usahanya, Rahmadi harus segera mengambil keputusan go or no go terkait dengan kelayakan pengembangan usahanya sebelum pihak lain berpotensial mengembangkan produk olahan makanan dan sari minuman salak Pondo yang memiliki prospek yang cerah. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.